Dinda? Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu akan mengecek kehadiran anak. Dinda Alia, Hadir Bu. hadir. Ipa Nurrahim, Hadir Bu. hadir. Aprilia Indri, Hadir Bu. hadir. Nur Alia Sada, Hadir Bu. hadir semua. Ibu mau tanya, apakah Ananda sudah mendengar gosip atau berita yang sudah beredar atau yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat kita di kampung ini? Ada Bu. Udah banyak dengar Bu. Benar. Sekarang kita semua udah tahu kan kalau virus itu berbahaya. Di kampung kita ini sudah banyak yang terkena virus. Untuk itu perlu Ibu himbau kepada Anda semua kalau keluar rumah itu harus berhati-hati dan memakai masker. Ini ada yang tahu apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini kenapa nggak dipakai maskernya? Lupa Bu, ketinggalan di rumah. Memakai masker itu sangat Penting. Sebelum memulai materi pembelajaran, Ananda harus tahu apa-apa saja tujuan pembelajaran itu. Yang pertama, Siswa diharapkan mampu memahami hakikat, perspektif, dan filosofi perubahan sosial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian atau apa itu perubahan sosial. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai perubahan sosial. Sedikit Ibu singgung, apakah Anda sudah pernah mendengar kata dari perubahan sosial itu? Udah, Bu. Menurut Anda apa sih perubahan sosial itu? berubah Bu. Misalnya nih Bu, dari yang miskin ke yang kaya, dari yang buruk menjadi baik. Benar. Coba Anda perhatikan. Pada saat bulan Ramadan ini berbeda kan dari tahun 2019. Di tahun 2020 kita udah terkena yang namanya virus Corona. 2020 ini ada penyakit yang sangat berbahaya yaitu virus corona. Di Indonesia itu awalnya dari 2 orang, ribuan orang, sampai sekarang ribuan orang, bahkan jutaan orang sudah meninggal karena virus corona tersebut. Untuk itu Ananda harus berhati-hati jika keluar rumah. Sampai sini paham? Paham Bu. Biasanya ini kan pada bulan Ramadan kakak atau abang sama saudara yang ada di rantau itu yang jauh dari kita, yang jauh tinggal dari kita, pasti mereka akan pulang dan ngumpul bersama keluarga menjelang hari Lebaran kan. Dengan Ramadan tahun sekarang ini, semua itu yang ada jauh dari kita, mereka tidak akan pulang karena pemerintah sudah menerapkan aturan PSBB. Salat tarawih aja ditiadakan. Gimana cara kita kumpul bersama keluarga? Tentunya tidak boleh. Itu bisa dikatakan dengan perubahan. Sampai di sini paham? Paham Bu. Selanjutnya itu yang pertama itu mengenai hakikat perubahan sosial. Ada yang tahu apa itu hakikat perubahan sosial? Enggak Bu. Jika kita melakukan kelas balik 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita akan menemukan banyak sekali perubahan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik yang cepat maupun yang lambat, baik yang besar maupun yang kecil. Pasti di sini sudah mengalami perubahan. Jelas bahwa semua itu sudah berubah. Perubahan itu sudah mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Contohnya nih, perlakuan
perumahan, pakaian, alat transportasi dari yang tradisional menjadi yang modern. Nah, misalnya nih kan, dulu kita pergi ke beca, sekarang kita udah memakai mobil, motor, maupun bus. Yang kedua, sistem pengetahuan atau mata pencarian ekonomi. Misalnya nih kan, ya mamanya si Dinda membaca sawah pakai dulu membaca sawah pakai kerbau. Sekarang Mesin traktor. mesin traktor. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Nah, yang ketiga, sistem pengetahuan teknologi. Nah, yang teknologi sekarang sudah berkembang sesuai dengan teknologi. Nah, ya. Nah, dulu orang mengirim pesan melalui surat. Sekarang HP. Nah, melalui HP ini, masyarakat itu pasti mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia. Nah, yang selalu ingin mengadakan perubahan. Nah, Ibu mau tanya, apakah kebosanan manusia itu penyebab dari perubahan? Iya, Bu. Karena manusia selalu tidak tahu dengan apa yang dicapainya. Ia selalu mencari sesuatu yang baru, bagaimana mengubah sesuatu agar lebih baik. Nah, ya, benar. Jadi, hakikat dari perubahan sosial itu adalah dari perubahan sosial itu apa nih? Sedia perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat manusia mengikuti dan sedia perubahan dirasakan oleh semua manusia, oleh hampir semua manusia dalam masyarakat. Karena manusia memiliki perubahan karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi hakikat dari perubahan sosial itu adalah setiap perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang paham ya? Materi selanjutnya itu mengenai perspektif perubahan sosial. Yang kedua, perspektif Perubahan sosial. perubahan sosial. Perspektif perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama, perspektif evolusi. Yaitu perspektif ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan waktu yang cukup lama atau proses yang cukup panjang. Nah, yang kedua, perspektif konflik Menjelaskan bahwa pertentangan atau konflik bermula pada pertikaian keras antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintah dengan kelompok yang tertindas secara material sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Nah, yang ketiga, perspektif fungsionalis. Konsep yang berkembang dari perspektif ini adalah kulturalitas atau asal budaya. Nah, Konsep konsep ini mendukung perspektif fungsionalis untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya perubahan sosial itu tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu apa sih perubahan sosial menurut Surjono Sukonto? Siapa yang membacakan? Bu, Nah, silakan Dinda. menurut Surjono Sukonto, Nah, perspektif itu adalah perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Di dalamnya termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. nah,
kali? Dulu sebelum ada internet. Udah lama, Bu. Nah, udah lama? Kenapa demikian? Karena sekarang udah punya HP. Nah, ya. Dulu sebelum ada internet atau sebelum ada TV, orang bergantung pada koran ini buat dapat informasi berita seperti berita perkembangan politik, skor sepak bola, atau komik harian yang ada di dalam koran ini. Nah, jadi dengan perkembangan dengan seiringnya perkembangan teknologi, internet mengubah pola perilaku masyarakat yang sebelumnya kita bergantung pada koran, tetapi sekarang enggak lagi karena informasi atau berita sudah bisa kita dapatkan melalui smartphone atau HP. Nah, oleh sebab itu ya berita yang kita dapat melihat dari smartphone itu bisa real time alias bisa kita tahu saat itu juga beritanya. Nah, kita tahu di mana presiden sekarang dan kita juga tahu klub sepak bola kita menang nggak sih tadi malam. Nah, atau komik harian yang ada di internet atau lewat HP. Nah, kita cuma tinggal buka aja. Nah, semua informasi itu bisa kita dapatkan melalui internet. Nah, munculnya kayak internet, HP atau bahkan smartphone itu mengubah pola perilaku setiap masyarakat. Ada yang positif dan ada juga yang negatifnya. Yang positifnya, ada yang tahu apa yang positifnya? Dengan internet, info yang kita dapat bisa lebih cepat. Tapi di sisi lain, internet ini juga menghilangkan lapangan pekerjaan. Karena sekarang orang-orang udah beralih baca beritanya lewat smartphone. Karena ini memiliki perubahan sosial di masyarakat. Jadi sebelum menjelaskan lebih dalam lagi mengenai perubahan sosial di masyarakat, Anda tahu nggak apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi di suatu wilayah dan membentuk suatu budaya yang sama. Nah, jadi di mana selama ada budaya tentunya pasti ada masyarakat karena kita adalah makhluk sosial. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya tuh Ibu akan ngasih kalian anak tugas kerjakan di kertas 1 lembar. 1 soal saja. Jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. 5 menit. Nah, udah siap? Udah, Bu. Nah, siapa yang mau bacakan di depan? Saya, Bu. Nah, silakan. Perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut William Burke. Menurut William, perubahan sosial itu mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dengan menekankan pada adanya pengaruh yang lebih besar pada unsur-unsur kebudayaan material dari unsur-unsur yang immaterial. Yang kedua, menurut Samuel Koenig, perubahan sosial merupakan modifikasi atau penyesuaian yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri atau internal maupun sebab-sebab yang berasal dari luar atau eksternal. Yang ketiga, menurut Selo Swemarjan,
di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kita dulu. Nah, benar. Jadi kesimpulannya itu adalah perubahan sosial itu dialami Oleh setiap masyarakat. oleh setiap masyarakat Yang pada dasarnya yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan oleh perubahan. tidak dapat Dipisahkan dengan perubahan. tidak dapat dipisahkan dengan perubahan Kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi rasional. dengan perubahan Kebudayaan Masyarakat yang bersangkutan, yaitu perubahan sosial itu dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi sesama warga yang menjadi semakin rasional. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, pastikan meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu